Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salih-salihah. Kembali lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Nah, jika minggu kemarin dengan menggunakan bantuan gambar, hari ini kita akan langsung menjumlahkannya tanpa menggunakan bantuan gambar. Jadi perhatikan dengan baik ya penjelasan materinya agar kalian paham dan bisa mengerjakan modul dengan tepat. Sebelumnya, akan Ibu ingatkan lagi ya, jika ada pecahan 1/5, maka angka 1 yang ada di atas adalah pembilang. Sedangkan angka 5 yang ada di bawah adalah penyebut. Jadi, angka yang di atas pembilang, angka yang di bawah penyebut. Jangan sampai lupa ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan penjumlahan pecahan ini. 1/5 ditambah 3/5. Angka yang samanya ada di bawah ya. Ada pada penyebut. Sehingga kedua pecahan ini berpenyebut sama karena angka pada penyebutnya sama, yaitu angka 5. Lalu, karena di sini ada tanda tambah, maka secara lengkapnya kita sebut penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Bisa dipahami? Pada pertemuan sebelumnya, ketika kalian ingin menjumlahkan pecahan, misalnya 1/5 ditambah 3/5, kalian menjumlahkannya dengan bantuan gambar seperti ini. Nah, sekarang jika kalian perhatikan, angka 4 di sini di atas pada pembilang merupakan hasil penjumlahan 1 ditambah 3. Dari sini kalian bisa lihat, untuk menjumlahkan pecahan berpenyebut sama, yang pertama kalian lakukan adalah jumlahkan angka-angka yang ada di atas, yaitu pada pembilang. Lalu nanti hasil penjumlahannya, angkanya disimpan juga di atas, pada pembilang juga. Sedangkan angka yang ada di bawah, yaitu pada penyebut, angkanya tetap sama, yaitu 5. Jadi jangan sampai dijumlahkan ya, 5 ditambah 5 menjadi 10. Tapi tetap bisa dipahami. Contoh yang lainnya misalnya 2/8 ditambah 1/8 ditambah 3/8. Ingat, yang pertama kalian lakukan adalah jumlahkan angka pada pembilang, yaitu angka yang ada di atas. Jadi 2 ditambah 1 ditambah 3. Sedangkan angka yang ada di bawah, yaitu pada penyebut, angkanya tetap jadi 8. Jadi tidak dijumlahkan ya, 8 ditambah 8 ditambah 8. Yang dijumlahkan hanya angka yang ada di atas saja, yaitu angka pada pembilang. Bisa dipahami? Hasil dari 2 ditambah 1 ditambah 3 adalah 6/8. Jadi hasil penjumlahan 2/8 ditambah 1/8 ditambah 3/8 adalah 6/8. 6 dari hasil penjumlahan angka-angka pada pembilang yang ada di atas. Dan sedangkan 8 adalah angka pada penyebut yang ada di bawah dan tetap tidak dijumlahkan ya. Bisa dipahami? Selanjutnya, contoh soal cerita penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Ingat, jika ada soal cerita, kalian terlebih dahulu harus menentukan apa saja yang diketahui di soal, apa yang ditanyakan di soal, baru kalian tentukan proses penyelesaiannya. Yang diketahui di soal pertama adalah empek-empek dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Selanjutnya, adik mengambil 4 potong empek-empek, sedangkan kakak mengambil 2 potong empek-empek. Yang ditanyakan, berapa bagian pempek yang telah dimakan oleh adik dan kakak? Yang harus kita lakukan adalah tentukan dulu bentuk pecahan pempek yang diambil adik dan bentuk pecahan pempek yang diambil oleh kakak. Yang pertama oleh adik dulu. Bentuknya adalah 4/8 karena adik mengambil 4 potong pempek dari 8 potong pempek yang ada. Jadi bentuk pecahannya 4/8. Sedangkan bentuk pecahan pempek yang diambil kakak adalah 2/8 karena kakak mengambil 2 potong pempek dari 8 potong pempek yang ada. Karena kita ingin mengetahui berapa bagian pempek yang telah dimakan oleh adik dan kakak, atau dengan kata lain kita harus menentukan bentuk pecahan empek-empek yang diambil oleh adik dan kakak, maka kita jumlahkan bentuk pecahan pempek yang diambil oleh adik dengan bentuk pecahan pempek yang diambil oleh kakak seperti ini. Nah, kita bisa lihat ini merupakan penjumlahan pecahan berpenyebut sama, sehingga
Kita tinggal langsung menjumlahkan angka-angka pada pembilang, yaitu angka yang ada di atas. 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Sedangkan angka yang ada di bawah, yaitu pada penyebut, angkanya tetap. Jadi kita tulis lagi saja 8. Nah, kita bisa lihat hasil penjumlahan 4 per 8 ditambah 2 per 8 adalah 6 per 8. Jadi, bagian PMP yang telah diambil oleh adik dan kakak adalah 6 per 8 bagian PMP. Ada 6 PMP yang telah diambil dari 8 PMP yang ada. 4 PMP diambil oleh adik, 2 PMP-nya diambil oleh kakak. Bisa dipahami? Jika kalian sudah paham dengan materi hari ini, sekarang saatnya kalian berlatih dengan mengerjakan soal di modul. Selamat berlatih, semangat! Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pekan berikutnya untuk belajar matematika.